Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan melanjutkan cerita Baki dalam As Pesumo Gemoy Sukune. Langsung aja cekidot. Di video gua yang sebelumnya, dengan bantuan Dokter Kureha dan juga temannya si Opi Kumis, akhirnya Katsumi mendapatkan kembali tangan barunya. Atau dengan kata lain, Katsumi dan Retsu kembali bersatu. Dan akhirnya hari yang ditunggu telah tiba. Pertandingan Enshin Sumo di Underground Arena antara tim Rikishi, para gemoy yang kebanyakan makan nasi, melawan tim Baki. Dan setelah rehat sementara, akhirnya jadwal liga keluar juga. Dan ternyata Shibukawa menjadi peserta yang pertama. Lantaran Shibukawa adalah orang paling tua, makanya peserta lain jadi kagak enakan. Tapi Shibukawa malahan santuy pisan. Bahkan dia mengatakan kalau pertarungannya nanti bisa kalian jadikan referensi. Dan Sukune juga langsung mengatakan kalau dia benar-benar penasaran antara teknik Aiki melawan Rikishi. Apakah itu akan berfungsi atau malah dibuat mati? Dan akhirnya mereka berdua saling berhadapan antara Shibukawa sang master Aiki melawan raksasa Ozeki. Dengan ukuran yang jauh berbeda, seseorang berkata, kalah malu, menang kagak keren. Dan penonton juga bertanya-tanya apakah teknik Aiki akan mempan kepada raksasa. Kemudian tiba-tiba Shibukawa terbawa nostalgia jauh bertahun-tahun yang lalu. Tampak seorang botak dan tua dengan mudah membanting lawannya. Gak cuma dibanting, karena dengan seketika dia langsung dudukin lawannya. Dan dia pun langsung bilang bahkan untuk mengalahkan orang tua bukanlah perkara yang gampang, meskipun dengan ukuran badan 50 kilo lebih ringan. Karena inilah seni bela diri aliran Aiki. Tapi tiba-tiba seseorang datang dan langsung berkata, bacot. Dan ternyata dia adalah Shibukawa muda yang rambutnya masih dipomade. Kemudian dia mengatakan, meskipun gua pendek tapi gua 60 kilo lebih berat darinya. Makanya sambil nyolot dia minta pengen dibanting kayak gitu juga. Bahkan ketika ada bapak kacamata mencoba untuk melarang, kagak pakai basa-basi, langsung dia sengkat sampai jatuh ngajengkang. Kemudian setelahnya Master Botak langsung dia samperin. Bahkan dia berkata, tak, coba banting gua. Sementara bacot Shibukawa belum berhenti. Secara tiba-tiba dia merasakan sensasi beban yang berat langsung dia rasa, seolah-olah lagi memikul banyak dosa. Dan Shibukawa yang belum sempat bereaksi langsung dihempas ke bumi dengan muka yang nyungsep duluan. Hasilnya Shibukawa diangkut pakai ambulan. Tapi hari ini di sini Shibukawa telah bersiap diri melawan raksasa Ozeki dengan perbedaan tinggi 76 cm. Bahkan badan si pesumo lebih berat 240 kilo, atau dengan kata lain 6 kali lebih besar darinya. Dan Ozeki gak sekedar raksasa, bahkan seluruh tubuhnya adalah senjata yang telah dia latih sekian lama. Melihat apa yang terjadi, para penonton berkata kalau pertandingan ini kagak adil sama sekali. Secara berat Shibukawa hanyalah 47 kilo. Ditambah lagi dia adalah orang tua meskipun otongnya gede. Dan kini keduanya telah siap siaga. Ozeki langsung pasang kuda-kuda, sementara Shibukawa tampak santuy seperti biasa. Dan dari kejauhan Baki dan yang lainnya juga tampak menyaksikan. Bahkan Doppo berkata kalau pertandingan ini bagaikan anjing Tosa melawan anjing Chihuahua. Teman sendiri dikata anjing, tapi Katsumi dan Baki percaya kalau Shibukawa adalah Chihuahua dengan racun tersembunyi. Tetap aja anjing lagi. Bahkan Kinryuzan juga ikut meragukan. Tapi Tokugawa yang udah kenal lama sama Shibukawa tetap percaya akan kemampuannya. Lantaran Shibukawa diem aja, kagak bereaksi. Makanya biar kagak makan
menghabiskan durasi, Shibukawa langsung diparanin sama Ozeki. Kagak pakai pikir panjang, kerah baju Shibukawa langsung dia pegang. Tapi seketika Shibukawa balik memegang, saat itu juga badan Ozeki langsung terguncang. Secara Ozeki merasa seakan-akan dia lagi digrendotin sama raksasa. Bener-bener di luar logika. Ozeki kagak terima, Shibukawa langsung pengen dia gampar. Tapi dengan teknik Aiki Shibukawa, Ozeki langsung terlempar seketika. Tapi akhirnya Ozeki yang wadidau bisa melepaskan diri dan langsung berdiri. Dan melihat Shibukawa yang hampir melempar pesumo, semua penonton sampai dibuat melongo. Bahkan Pak Ketum yang heran sampai dibuat keringetan. Gak terkecuali dengan Kinryuzan. Secara dia mengatakan oleh disiplin lain seorang pesumo hampir mustahil dijatuhkan. Di sisi lain Ozeki juga mantap. Secara dia masih tetap berdiri dengan tegak. Bahkan juga sama sekali gak terluka. Makanya bahkan Baki dan Katsumi sampai dibuat terperangan. Kemudian kagak pakai lama Ozeki kembali pasang kuda-kuda. Dan lantaran Ozeki kagak mau dibuat tengsin, kali ini bener-bener dia seriusin. Sementara Shibukawa tetap santuy seperti biasa. Kemudian kagak pakai bilang Ozeki langsung menerjang. Tapi seketika hampir kena dengan gerakan wadidau, Shibukawa langsung bisa menghindari. Bahkan serangan Ozeki langsung bisa dia manipulasi dengan merusak keseimbangan di kaki. Dengan seketika Ozeki langsung terhempas. Tapi lagi dan lagi secara menakjubkan Ozeki gagal dijatuhkan. Tapi belum berhenti, Shibukawa langsung nyerang lagi. Bahkan kali ini lak-lakan Ozeki langsung disodok pakai jari. Dan Ozeki yang kagak terima disodok, Shibukawa langsung dia tabok. Tapi tilis karena Shibukawa masih bisa menangkis. Meskipun begitu, Shibukawa tetap terdorong dengan kuat. Tapi lantaran kenyang pengalaman, Shibukawa bisa mendarat dengan aman. Dan penonton yang kagak percaya dengan apa yang mereka lihat semakin bersemangat. Tapi lantaran itu juga untuk pertama kalinya Shibukawa langsung pasang kuda-kuda. Secara Shibukawa merasakan kalau ternyata Ozeki bukan lawan kalengan. Tapi tampaknya Ozeki juga kesakitan. Secara disengkat dan juga ditusuk jari sama sekali gak pernah dialami. Terlebih lagi dalam karirnya di dunia sumo. Sementara itu tampak juga Shibukawa yang tampangnya dibuat heran. Secara semua serangannya kagak ada yang mempan. Bahkan saat ini Ozeki masih tegak berdiri. Dan kini keduanya kembali siap siaga. Ozeki kembali pasang kuda-kuda. Tapi secara mengejutkan karena Shibukawa berjalan ke depan secara perlahan. Hingga akhirnya keduanya telah masuk dalam zona serangan. Dan bagaimanakah kelanjutan pertarungan keduanya? Lalu apakah teknik Aiki akan mengalahkan Rikishi? Ya kita bikin asik aja di video gue yang selanjutnya.